Budiawan Arif Anggoro di sini dan kita balik lagi di Garasi Mobil, serunya nge-review mobil di garasi rumah. Lagi-lagi gue ingin mereview salah satu mobil yang dikeluarkan oleh pabrikan Jepang, Mitsubishi Motors. Nah, ini adalah kalau menurut gue ini adiknya dari Mitsubishi Expander ya, karena memang keluarnya duluan Expander nih. Nah, Expander ini keluar di tahun 2017 dan 2 tahun berselang, nah baru keluar mobil ini. Nah, inilah dia mobil Expander Cross AT Fabric. Tapi sebelum kita ulas lebih lanjut mobil ini, ada 3 varian di mobil Expander Cross ini, yaitu ada varian yang premium yang pertama, terus AT atau Matic biasa, dan manual transmission. Nah, yang kebetulan yang ada di sebelah gue ini adalah mobil Expander Cross yang Matic atau biasa ya. Nah, sebelum kita ulas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru masuk atau baru lihat channel Garasi Mobil, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan kenapa mobil ini dinamakan Expander Cross? Yang menurut gue pribadi adalah Cross ini adalah sebutan dari crossover, yaitu perpaduan dari mobil MPV yang sebelumnya ada di mobil Expander digabungkan dengan beberapa aksen-aksen yang ada di mobil SUV. Nah, barulah terciptanya mobil Expander Cross. Dan mobil ini kental sekali, kalau kalian bisa lihat, bener-bener mobil yang enak untuk adventure ya, menurut gue pribadi, karena tadi memadukan sesuatu yang ada di mobil MPV dan yang ada di SUV, jadi digabungkan. Dan menurut gue mobil ini sangat elegan, lebih sporty, dan harusnya lebih bisa diajak berpetualang bersama kalian dan keluarga tentunya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan ulas atau review langsung ya. Di bagian depannya, grill depannya, dibandingkan ini ada aksen chrome. Kalau dibandingkan dengan mobil Expander yang dulu sebelum facelift, sedikit berbeda dari grill depannya. Tapi di sini kita lihat oleh pemiliknya ditambahkan, itu ada di sini ada seperti kamera ya. Kamera di depannya ada 360 kamera, dan juga ada bumper tambahan ya. Harusnya kalau di standarnya mobil ini nggak ada ya, tapi ini ditambahkan oleh pemiliknya. Nah, dari grill depannya aja masih menganut konsep dynamic shield yang sudah ada di mobil Expander sebelumnya dan mobil Eclipse, Pajero Sport juga. Terus perbedaannya apalagi kalau kita lihat di headlampnya. Headlampnya ini sudah menggunakan LED. Di Expander Cross ini menggunakan LED sama dengan mobil Expander, tapi yang versi faceliftnya yang 2020 ya. Nah, itu juga sama, sudah menggunakan LED. Tapi kalau yang Expander yang biasa, yang sebelum fresh atau free facelift, dia masih menggunakan lampu halogen biasa. Nah, di bawah sini juga ada fog lamp di sini, dan di bawah bumpernya sini, di front garnish ini, front under garnish ini ada seperti aksen krum-kruman ya. Seperti itu, cuma nggak kelihatan karena ketutup dengan bumper towing ini. Jadi nggak kelihatan. Tapi yang jelas perbedaannya kalau kita lihat nih, di bagian samping ini ada di bagian fender ini, di bagian fender dari samping sampai ke depannya ada fender dengan warna hitam agak hitam glossy gitu ya, jadi menambahkan kesan sporty. Nah, di bagian samping kita lihat tadi seperti yang gue bilang sebelumnya, di sini ada fender warna hitam. Di sini bentuknya bagus sekali, dan juga di molding side-nya di sini ada aksen krum-kruman yang menambahkan kesan sporty. Dan perbedaannya apa dengan mobil yang Expander, di mana ground clearance-nya di mobil ini, di Expander Cross ini lebih tinggi 20 mm dibandingkan Expander yang
MPV ya. Kalau di expander biasa itu 205 mm untuk ground clearance-nya. Kalau di expander cross ini 225. Wow, jadi hampir sama ya dengan Pajero Sport untuk ground clearance-nya. Dan perbedaan selanjutnya adalah di bagian ban. Ini sudah menggunakan ban Dunlop dengan ukuran ban R17 dengan ukuran ban 205/55 R17 ya. Tapi kalau di expander yang biasa dia menggunakan R16 dengan ukuran ban yang sama. Dan nah di sini untuk peleknya masih menggunakan two tone color dengan palang 5, sangat berbeda dengan yang aksen atau bentuk yang di expander yang pre facelift dan sudah facelift berbeda ya, tapi sama-sama two tone color. Tapi kalau ini menurut gua dengan palang seperti ini lebih kelihatan tebel dan lebih berani ya, lebih kekar aja untuk bagian peleknya. Dan di bagian spion ini untuk di spion ada aksen krum-kruman dan juga ada lampu sen di sini, dan sama pemiliknya ditambahin 360 kamera ya di bawah sini. Kalau di standarnya belum ada. Nah, tapi yang jelas ini sudah elektrik dan bisa di retract untuk spionnya ya. Terus, nah ini nih yang mungkin beberapa dari kalian mungkin agak ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Di bagian ini talang air, ternyata di talang airnya ini ori men. Ini bisa beli di dealer Mitsubishi ya. Jadi ini ori yang dikeluarkan oleh APM Mitsubishi. Jadi kalian kalau misalkan perbedaannya apa, di sini ada seperti ada klip ya. Nah, untuk di talang airnya, wow, gue juga baru tahu nih, baru lihat soalnya. Nah, di bagian pintu atau handle ini aksennya krum-kruman dan sudah menggunakan handle yang seperti ini. Di expander pun juga sama, waktu keluaran yang pertama pun. Tapi yang jelas, kalau biasanya kita hanya bisa membuka pintu elektriknya, smart entry-nya hanya di yang bagian driver. Tapi kalau di expander cross ini, bagian penumpang pun yang sisi kiri pun juga bisa membuka kunci pintu bagian penumpang ya. Jadi nggak hanya di bagian driver. Wow, itu salah satu yang menurut gua keunggulan atau keunikan dari expander cross ini ya. Nah, dan terus selanjutnya adalah ada aksen di bagian pilar A sampai pilar C, di mana ini ada aksen krum-kruman, tapi sangat disayangkan, sayang sekali menurut gue sih. Kalau gue lihat di mobil-mobil yang agak premium, di mobil yang premium lainnya, biasanya kalau aksen krum-kruman itu dari pilar A sampai C, tapi nggak hanya di bagian yang kaca sini, tapi sampai ke bagian atasnya juga. Nah, kalau di expander cross ini hanya di sisi bawah aja, dari pilar A, pilar C. Kalau di expander cross ini sudah dilengkapi dengan roof rail di atas sini dengan warna atau aksen krum-kruman hitam dan krum perpaduannya. Dan juga untuk antena, kalau di expander yang pre facelift itu antenanya masih menggunakan antena biasa, tapi kalau di sini di expander cross ini sudah menggunakan shark fin antena ya. Dan apa aja perbedaannya dengan varian yang premium? Kalau di expander AT biasa ini, yang pertama tadi gue lupa sebutin, dimana yang pertama ada di emblem expander cross yang di kap depan. Nah, kalau di yang varian yang premium itu sudah dilengkapi emblem expander cross. Kalau di mobil yang ini, yang di expander cross AT biasa ini belum ada. Dan yang kedua perbedaannya ya, untuk kaca film expander AT biasa ini masih menggunakan kaca film ISU dari Konica Minolta. Tapi kalau yang di varian premium itu sudah menggunakan kaca film dari V-Cool. Dan di bagian belakang kalian akan melihat di sini ada defogger, sudah dilengkapi defogger dan wiper. Iya, kurang lebih mirip-mirip dengan yang ada di expander ya. Untuk stop lamp juga ada. Kalau di expander yang sudah facelift, expander biasa, di sini sudah ada sensor ya, parking sensor. Tapi yang di expander cross ini juga ternyata sudah ada parking sensor. Dan untuk lampu kurang lebih hampir sama dengan yang expander sudah facelift ya. Jadi kalau yang expander yang biasa yang sudah facelift itu ada sensor belakang. Terus di lampu mundurnya ini
ini juga sudah menggunakan LED. Jadi nggak hanya yang di headlampnya juga, hampir mirip lah dengan yang Expander sudah facelift kalau Expander Cross ini. Terus yang membedakan Expander Cross ini apa? Soalnya basicnya itu sama dengan yang Expander, cuma ya ada tempelan yang lainnya, fitur-fitur tambahin, jadi membuat Expander ini terlihat sangat berbeda dengan Expander biasa. Dan yang perbedaannya itu adalah di bagian bawah ini sudah ditambahin seperti rear under garnish dengan aksen krum-kruman yang membuat mobil ini menurut gue pribadi semakin kelihatan sporty banget. Dan ini untuk besi bumper belakang ini itu ada tambahan dan oleh pemiliknya ditambahin ya. Terus di sini kalian akan menemukan reflektor di sini seperti ini. Wow. Dan tadi ternyata untuk yang fender yang warna hitam ini ternyata ini itu menyatu dan menyambung dari bagian fender yang depan, dari ban depan sampai ke bagian ban belakang, nyambung sampai belakang. Dan semua mobil ada aksen fender dengan warna hitam apa ini? Hitam dop seperti ini ya. Nah, kita lihat di bagian dalamnya. Di bagian dalamnya kurang lebih untuk bagian interior dalam yang bagian bagasi ini sama ya. Di situ ada power outlet satu di bagian di row yang ketiga, ada power outlet, terus ada cup holder, di sini ada penyimpanan tools kit, juga di sini ban serep. Kalau kalian lihat nih, ada ruang penyimpanan. Oh sorry, bukan ban serep, sorry. Ada ruang penyimpanan di sini, dan kalian bisa menyimpan tools kit juga di sini. Di sini masih ada space. Tapi kalau kata kalian ketika ingin memasukkan barang atau koper, contohnya ya, koper, karena ground clearance-nya lebih tinggi 20 mili dibandingkan Expander yang biasa, jadi mungkin kalian agak sedikit tinggi ya ketika mau memasukkan barang. Begitu. Selebihnya semua bagian belakang mirip-mirip dengan yang Expander. Nah, tapi sebelum gue masuk ke bagian yang row kedua dan row yang pertama atau yang bagian driver ini, untuk jok asli mobil ini sebenarnya seperti ini nih geng. Seperti ini, masih menggunakan fabric seperti ini dengan perpaduan warna hitam dan coklat. Tapi ternyata sama pemiliknya juga sudah dirubah. Nah, bedanya apa dengan yang premium? Yang ketiga, kalau yang pertama tadi emblem yang ada di kap depan mobil, yang kedua terus kaca film, yang ketiga itu joknya kalau yang di tipe Expander Cross Premium, yang varian premium itu sudah menggunakan jok kulit ya. Kalau yang di AT yang biasa ini, yang Expander Cross AT yang biasa ini masih menggunakan fabric. Gitu geng. Nah, kita let's go ke row kedua. Oke gengs, di bagian tengah atau row kedua yang gue rasakan joknya ini, karena joknya udah diganti untuk yang covernya ya, jadi agak sedikit berbeda. Tapi yang jelas sih hampir mirip-mirip dengan yang jok standarnya ya. Menurut gue sih padat, agak sedikit kaku tapi menurut gue padat ya untuk Expander Cross ini. Dan kita lihat di sini ada apa? Yang pertama di joknya kita lihat ada armrest di sini tapi nggak ada cup holdernya ya. Di ini. Terus di headrestnya ada dua, ini bisa di adjust. Dua headrest di bagian row kedua ini sama kok, hampir mirip dengan yang Expander. Terus trimnya masih menggunakan trim seperti kayak jahitan palsu di sini. Cuma di sini ada aksen-aksen kayak chrome dan agak kayak karbon gitu ya di sini ya. Terus ada power window di sini, ruang penyimpanan kecil dan cup holder. Kalau soal ngomongin cup holder nggak usah ditanya, Expander ini banyak banget cup holdernya. Kalau kalian masih penasaran dengan review beberapa mobil Expander, kalian bisa cek video yang ada di garasi mobil. Di situ gue pernah mereview mobil Expander yang Ultimate tahun 2018 dengan model yang 2017 yang lama, dan mobil Expander Sport facelift yang 2020. Karena kurang lebih hampir mirip untuk spek dan interior eksteriornya. Terus di sini ada speaker, ada double blower dengan 4 kisi AC dan 4 pengaturan blowernya. Terus ada
lampu baca di sini. Terus ada di sini bisa ditarik juga nih kita. Di sini ada seatbelt 3 titik ya. Jadi seatbeltnya sudah di 3 titik. Terus yang membuat expander ini cukup menggelegar dan membooming di awal peluncurannya sampai sekarang ya, menurut gue itu yang memberikan kesan dan memberikan rasa lega ketika kalian masuk mobil ini. Contohnya di headroomnya dengan tinggi gua 180, headroomnya aja masih lega banget. Terus di sini legroomnya menurut gua expander ini termasuk salah satu mobil yang lapang di kelasnya ya. Jadi legroomnya ini lebih dari 5 jari ya. Terus selanjutnya ada ruang penyimpanan di sini. Ini simetris ya ruang penyimpanan ya, ruang penyimpanan yang gede, terus yang kecil, terus yang kecil lagi. Jadi fungsinya bisa beda-beda nih untuk kalian menyimpan barang nih. Jadi simetris, yang ini sama ini sama ya. Terus ada hand grip fleksibel. Oke, sisanya kurang lebih hampir sama, perpaduan warnanya. Di sini trimnya hitam, belakang juga hitam. Kalau yang expander yang biasa, kecuali sport, kan beige ya untuk warna joknya. Nah, tapi kalau yang expander cross ini perpaduannya hitam dan coklat. Cuma kalau di mobil ini seperti yang tadi gue dilihatin, di mobil ini sudah diganti sama pemiliknya. Jadi ada beberapa unsur yang aksen-aksen atau yang ditambahin, bukan dimodif, ditambahin oleh pemiliknya, pemilik mobil ini biar kelihatan lebih garang sih mobil dan lebih garang dan lebih gagah menurut gua. Biar aura keluar, aura sport dan sportinya ini benar-benar keluar dari expander cross ini. Oke gengs, kita berada di row pertama atau bagian pengemudi, di mana yang pertama yang gue rasakan gitu. Visibilitas expander ya, expander cross ini menurut gue dengan tinggi gue yang 180 hampir mirip dengan gaya atau cara mengemudi atau melihat visibilitas gue dengan yang expander biasa ya, ternyata hampir mirip dengan expander cross ini. Cuma agak, emang karena gue clearance-nya aja yang lebih tinggi 20 mm, jadi gue agak sedikit berasa oh lebih tinggi. Nah, visibilitas oke, dashboard hampir mirip dengan expander biasa, lapang, menurut gue sih lapang di kelasnya. Dan posisi duduk mobil ini yang di pengemudi ini bisa diatur, nggak hanya reclining maju mundur, tapi juga bisa di-adjust naik turun, sehingga kalian bisa mengatur sesuai dengan kenyamanan kalian. Tapi hanya di pengemudi aja, yang di bagian penumpang kiri ternyata belum bisa di-adjust untuk naik turunnya yang kursi ini ya. Terus apalagi nggak usah dipertanyakan kalau dari sisi steering ini sudah tilt steering dan teleskopik ya, sama dengan expander yang biasa. Terus yang menurut gua trim yang sebelah sini, door trim ini malah perpaduannya hampir sama dengan yang tadi bagian row kedua, masih menggunakan aksen yang hitam dan jahitan seperti jahitan palsu ini. Aksen keras, nggak ada soft touch di sini, tapi ada aksen karbon dan chrome di sini. Dengan ada perpaduan hitam glossy untuk bagian power window di bagian electricalnya, untuk penguncian juga, dan untuk penguncian pintu dan jendela ya, atau window ya. Nah, mobil ini dilengkapi dengan spion yang sudah elektrik dan bisa di-retract, kalian bisa atur di bagian sini. Nah, dan tadi ya gue kalau nggak lupa variannya ini ada 3 varian, AT premium, terus AT biasa, dan manual. Tapi kalau yang premium hanya ada AT doang ya, jadi hanya 3 varian yang ada expander cross ini. Terus ada aksen apa yang berbeda di bagian dashboardnya. Ini kan di bagian bawah sini tuh ada perpaduan krum-kruman dan kayak karbon gitu, serat-serat kayak bukan karbon tapi mirip-mirip loh rasanya. Terus di sini di atas glove box ini dengan aksen perpaduan coklat juga, karena biar memadukan dashboardnya coklat dengan jok yang AT fabriknya itu warnanya juga perpaduan hitam dan coklat, jadi biar serasi. Menurut gua wah, mantep.
Selebihnya dibandingkan expander yang biasa, lebih hampir sama ya. Kalau di sini ada ruang penyimpanan, menurutnya cukup dalam, tapi ini nggak terlalu tinggi ya, karena jadi nggak bisa dipakai untuk armrest ya, ruang penyimpanan. Terus di sini kita lihat sun visor, nggak ada kacanya, yang ada kacanya di sini kalau nggak salah. Kalau ada kacanya, ada lampu baca di sini, ada 2 cup holder di sini, ya sama. Nah kalau di bagian sini MID-nya ketika kalian memulai atau start engine start top buttonnya, kalian starter, keluarnya bukan expander tapi expander cross dulu. Terus di bagian head unit atau audio di sini menggunakan head unit Sony ya. Terus di sini ada kisi AC, memang sama dengan yang expander biasa. Terus ada AC-nya sudah masih pakai knob seperti kompor gas. Terus ada di sini ada kisi AC dengan aksen krum-kruman. Terus ada 2 tweeter di bawah sini, ada speaker Twitter di sini 2 tadi seperti yang gue bilang barusan. Terus ada glove box ya tadi di sini, glove box sama. Ada ruang penyimpanan kecil di sini. Ada power outlet di sini, ada penyimpanan lagi di sini. Terus kalau tadi ya gue lupa di bagian sini tuh ada power outlet juga di bagian dalam sini. Agak dalam sih memang, kalian harus mesti ini agak lihat ke dalam karena nggak kelihatan ya, terlalu dalam. Terus transmisinya ini 4 speed ya, atau 4 percepatan penggerak depan. Dan ngomong-ngomong soal mesin atau performa, mobil ini sama dengan mesinnya yang dipakai dengan mobil expander, masih menggunakan kode mesin 4A91 Mifex 1500 cc, sudah double overhead camshaft, 4 silinder. Terus ngomong-ngomong, untuk tangki bahan bakar kurang lebih maksimal di 45 liter ya, untuk AT 4 percepatan dan MT 5 percepatan. Nah ngomong-ngomong soal tenaga, masih tenaganya sama dengan yang expander, 77 PS, dan torsi maksimalnya di 141 Nm. Wow, mantap, sama kan? Nah oke gengs, jadi mungkin itu aja sedikit perbedaan yang kita ulas hari ini. Perbedaannya dengan mobil expander yang facelift 2020 itu mungkin kurang lebih salah satunya di ground clearance. Yang mobil ini expander cross ini lebih tinggi 20 mm, jadi ground clearance-nya tadi 225 mm. Kalau di expander yang biasa sudah 205 mm. Terus penambahan seperti trim-trim yang berbeda, terus ada aksen tambahan roof rail, peleknya pun juga berbeda, terus ringnya juga berbeda. Terus di sini ada cruise control. Wow. Terus apa lagi selain cruise control? Terus kalau sensor parking, sama ya, yang di expander yang udah facelift pun juga sudah ada sensor parkingnya, kecuali yang sebelum facelift sensor parking nggak ada. Terus kamera mundur nih di expander cross ini juga ada kamera mundur. Kalau yang di expander yang biasa kan waktu sebelum facelift hanya ada yang kamera mundur yang di ultimate ya, yang di varian ultimate kan. Kalau yang facelift ya, expander yang sudah facelift di sport pun juga ada. Mantap. Nah perbedaannya dengan yang tipe varian premium, mobil AT ini, expander cross yang AT ini adalah tadi joknya, kalau itu udah jok kulit yang premium. Terus ada emblem expander cross di kap depan. Terus kaca film sudah menggunakan Vicul. Kalau ini masih menggunakan ISU milik Konica Minolta. Oke gengs, jadi itu aja first impression kita hari ini tentang mobil expander cross AT 2019. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel yang ada di Garasi Mobil dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ya. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, kita sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Oke, gue tadi hampir lupa nih ya. Ada yang